Ada suara-suara yang lain? Sepertinya yang sekitaran dia yang online agak menjauh dulu sepertinya ya. Jadi biar dia sendiri suaranya yang tidak bergaung. Masih ada suara bising atau enggak ada? Udah enggak ada. Oke. Oke, langsung bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Institut Darul Quran, Dr. Haji Anwar Sani SOSK ME, beserta Warek 1, 2, dan 3, kepada yang terhormat Ibu Fitra Dila Lestari, kepada selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Manajemen Bisnis Syariah, Institut Darul Quran, kepada yang terhormat Bapak Dwi Prasetyo, SEMM, selaku Kaprodi MBS, yang kami hormati Kakak Arlindi Pertiwi, selaku owner Baileys Kids. Dipanggil kakak. Ya. Kakak ibu-ibu. Seluruh Civitas Akademika Institut Darul Quran Jakarta. Sekaligus teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat dipertemukan di kajian tematik bisnis syariah yang diselenggarakan oleh Himpunan Manajemen Prodi Bisnis Syariah Institut Darul Quran. Nah, perkenalkan, saya Diah Musyarofa selaku MC yang akan membawakan acara kajian kali ini pada sore hari ini. Baiklah teman-teman, kajian ini itu bertemakan tentang tips and trick banjir orderan di marketplace. Nah, gimana sih caranya itu kita bisa memiliki target yang banyak gitu, orderannya banjir gitu di marketplace. Cara kan kita itu susah gitu kan, kayak misalnya iklan di marketplace atau gimana supaya gitu. Nah, langsung aja. Nggak usah pakai lama-lama, marilah kita sambut pemateri kita kali ini, yaitu Kakak Arlindi. Dipersilahkan. Sambutannya nggak ada. Oh iya. Oh iya. Kita aja sambutan. Oke, sambutan dulu ya, lupa. Kepada Bapak Kaprodi kita, Pak Dwi Prasetyo, dipersilahkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar teman-teman semuanya? Dengar, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Fitra Dila Lestari, kemudian Wakil Dekan Bapak Taryono, yang saya hormati pula Bapak Sulfarid selaku pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, kemudian segenap
dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan tak lupa yang terhormat pemateri kajian tematik kita pada kesempatan sore hari ini, Ibu Arlindi Pertiwi. Assalamualaikum Ibu. Serta teman-teman. Waalaikumsalam Bapak. Ya, salam kenal Ibu. Serta Ya, teman-teman mahasiswa semuanya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi kita semua. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dengan tujuan untuk bersama-sama mengikuti kajian tematik yang berjudul Tips dan Trik Banjir Orderan di Marketplace. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu diperoleh atau berasal dari yang namanya perniagaan atau perdagangan. Walaupun teman-teman sekalian, hadis ini itu di kalangan para ulama berbeda pendapat gitu. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa hadis ini itu doif. Hadis ini itu lemah dikarenakan sanadnya itu yang mursal. Artinya sanadnya itu tidak terhubung gitu kepada Rasulullah SAW. Tapi di sini yang terpenting bagi kita adalah esensinya. Bahwa dikatakan kalau ada 10 pintu rezeki dan 9-nya itu diperoleh dari perniagaan atau perdagangan, maka maksud di sini adalah apabila kita ingin memiliki rezeki yang luas, apabila kita ingin memiliki rezeki yang lapang, maka jalannya yaitu dengan cara berdagang, jalannya yaitu dengan cara berbisnis. Dan di era disrupsi pemasaran ini tentunya model dari sebuah bisnis itu berubah total gitu. Yang tadinya masih menggunakan cara-cara yang konvensional, kemudian beralih kepada cara-cara yang sifatnya itu digital kayak gitu. Dan salah satu dari produk disrupsi di bidang marketing adalah hadirnya yang namanya platform e-commerce gitu ya, atau yang biasa kita sebut marketplace gitu ya. Dan ini mau nggak mau para pelaku usaha harus memanfaatkannya. Ini sebagai bentuk atau sebagai upaya dalam menjawab disrupsi dalam bisnis yang berubah begitu dengan cepatnya. Karena gini teman-teman, tujuan umum berbisnis itu adalah bertahan hidup, yang memiliki turunan, growth and develop, terus tumbuh dan berkembang. Untuk terus tumbuh dan berkembang di sini, pelaku usaha itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Karena pada dasarnya lingkungan itu sifatnya dinamis, jadi dapat berubah begitu dengan cepatnya. Makanya kalau kita melihat teori dari marketing gitu ya teman-teman, ada yang namanya teori bauran pemasaran, marketing mix, misalkan 4P. Di antaranya ada produk, kemudian price, terus place, promotion. Tapi ternyata untuk menjawab tuntutan zaman saat ini, 4P itu nggak cukup teman-teman. Akhirnya teori marketing mix itu berkembang menjadi 7P, sampai pada akhirnya saat ini teori marketing mix itu ada 9P teman-teman. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah, jadi intinya itu kita harus tanggap terhadap perubahan. Karena teknologi yang saat ini terus berkembang, mendistrupsi seluruh aspek kehidupan. Salah satunya di dalam dunia bisnis. Maka dari itu sebagai pelaku usaha yang mau tetap bertahan hidup, maka mau enggak mau harus melakukan digitalisasi pada model bisnisnya. Salah satunya yaitu penggunaan marketplace untuk marketing dan sales-nya. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana nih
cara mengelola marketplace itu agar menghasilkan pundi-pundi rupiah yang begitu besar. Nah, nanti kita akan sama-sama simak penjelasan dari narasumber kita pada kesempatan sore hari ini dari Ibu Arlindi Pertiwi, di mana menurut informasi dari Bu Fitra gitu ya, beliau ini adalah pebisnis muda gitu, yang sukses berjualan pakaian anak Ibu ya, kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Ya, pakaian anak di marketplace Shopee ya Bu ya. Iya. Ya, nanti teman-teman kita gali ilmunya. Teman-teman juga bisa langsung tanyakan kepada beliau langsung. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi untuk memulai sebuah usaha. Dan untuk teman-teman yang sudah memiliki usaha gitu ya, bisa menjadikan ini itu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan teman-teman. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang telah membantu mempersiapkan acara ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana gitu ya dengan baik insya Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan nilai kebaikan atas apa yang kita lakukan gitu ya. Baik teman-teman semuanya, selamat menikmati menu apa ya? Menu ngabuburit. Menu fikriyah ya. Fikriyah menjelang berbuka puasa. Kata orang sini mah ngabuburit gitu ya. Dengan harapan dari acara ini lahirlah pebisnis muda dari mahasiswa yang nantinya akan memberikan kebermanfaatan baik bagi dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dwi Prasetyo. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memasuki pemateri inti kita kali ini, apakah dari Ibu Dekan kita ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan? Silakan. Kepada Ibu Fitra Dila Lestari, dipersilahkan. Harusnya udah aja cukup ya tadi dari Kaprodi, kalau enggak tadi urutannya sesuai rundown. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang telah dengan segenap motivasi dan semangatnya hingga akhirnya hari ini kajian tematik bisnis syariah kita yang memang sudah rutin dilaksanakan ya, biasanya 1 bulan sekali, apalagi ketika bulan-bulan aktif perkuliahan gitu ya. Biasanya dari dosen internal, karena sekarang adalah spesial Ramadan, kita mengundang pemateri khusus dari luar yang alhamdulillah gitu ya, insya Allah bisa menjadi motivator buat teman-teman mahasiswa untuk bisa melanjutkan, karena di sini ya Bu Arlin sekedar memberitahukan juga mahasiswa udah banyak yang sudah punya minat usaha, bahkan sudah punya usaha, sudah membuat produk ya. Dia juga nih MC kita udah rajin juga ya, dia banyak jualannya gitu ya. Mudah-mudahan ya dari hal-hal yang kecil-kecil ini kita bisa menjadikan inspirasi dari luar itu, orang-orang tuh bisa omset besar itu seperti apa. Terutama buat saya juga belajar, karena memang kami para dosen ini kebanyakannya terlalu lebih ke bergelutnya di dunia teori gitu ya. Kami juga butuh gitu saling sharing ilmu tentang bagaimana sih integrasi antara teori dengan praktik seperti apa gitu ya. Kalau secara tadi bagaimana detailnya tentang dunia usaha dan lain sebagainya, Pak Kaprodi udah menjelaskan panjang lebar supaya waktunya tidak terlalu banyak karena sambutan ini ya. Jadi
cukup saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman memanfaatkan kesempatan ini gitu ya. Ini adalah ilmu yang mahal tapi kita bisa dapatnya gratis hari ini gitu ya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini di majelis ilmu di bulan suci Ramadan ini menjadi keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paling Ibu besok Fitra lagi. Dila Lestari, Buka bersamanya selaku bisa Dekan Fakultas besok. Ekonomi Bisnis Islam. Melanjut Oke, ke siap. acara selanjutnya, yaitu inti dari kajian tematik pada Bisa sore dulu. hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Arlindi Pertiwi selaku owner Baileys Kids. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Jadi Ibu apa Kakak nih? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Kakak aja masih muda. Kakak tapi Oke, udah ibu. Kakak. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Fitra yang sudah menjembatani saya untuk bertemu dengan para mahasiswa hebat yang ada di sini, dan Bapak Dwi Prasetyo sebagai dekan di sini. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya dan terima kasih kepada mahasiswa manajemen bisnis syariah yang memberi kesempatan saya untuk berada di sini. Sebenarnya di sini saya tidak akan menggurui ya, karena kalau soal guru menggurui itu urusan Bu Fitra mungkin ya dan Bapak Dwi. Tapi saya di sini hanya akan berbagi pengalaman gitu. Ini mah diangkat dari kisah nyata gitu ya. Kalau bahasa filmnya mah. Jadi saya hanya akan berbagi tentang apa yang saya alami selama saya membangun bisnis Baileys Kids. Ini saya punya brand namanya Baileys Kids. Menjual atau menyediakan pakaian-pakaian anak gitu. Nah, di sini juga saya udah bikin slideshow ya Bu Fitra yang saya sudah kirim ke Bu Fitra. Cuman mohon maaf jauh dari kata sempurna, saya hanya menggambarkan poin-poinnya saja biar apa yang saya jelaskan nanti runut gitu, acel-acelengan mencek bahasa Sunda namanya gitu. Benar banget. Maaf ya saya orang Sunda. Ini orang Jakarta kebanyakan, Pak. Orang Depok, orang mana? Betawi. Kalau saya Betawi. Kalau saya tuh sebenarnya lulusan pendidikan bahasa daerah. Jadi maaf nih kalau logatnya rada ngagaleong bahasa Sunda. Ngagaleong. Gitu. Ngagaleong ya. Oke. Baik, untuk admin atau siapa yang mempersiapkan slideshow-nya langsung ditampilkan aja deh. Ini sebenarnya cuma poin-poin doang. Nah. Oke. Nah, di sini kayak saya kasih judul Business and Marketplace. Sebenarnya dari itu kan di judul tema kali ini adalah tips and trick untuk berjualan di marketplace biar banjir orderannya gitu ya. Tapi di sini saya pengen lebih ngejelasin dulu tentang, nggak ngejelasin sih, berbagi pengalaman mengenai bisnis itu sendiri ya. Oke. Next, ini adminnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebelum memulai bisnis? Di sini udah ada yang punya bisnis atau masih ada yang bingung atau gimana? Ada yang sudah menjalani bisnis belum? Udah menjalani bisnis, masih on off gitu. Siapa? Dia, Kak. Oh, dia bisnis di bidang apa dia? Apa ya, macam-macam udah pernah dicobain sih. Oh, udah pernah dicobain tapi terus jualan kaos kaki, jualan cemilan, jualan celengan, tas gigitan. Dulu juga saya awalnya gitu, sampai jualan segala dijual. Pokoknya itu jadi pengalaman jualan saya aja dulu gitu. Jadi minimal saya bisa jualan dulu. Mikirnya kayak gitu kalau dulu. Cuman sebenarnya step by step yang saya lakukan selama saya menjalani bisnis, yang pertama adalah, coba di next. Nah, memanfaatkan potensi dan sumber daya, atau yang pada akhirnya nanti si sumber daya itu ada suara-suara lain, maaf. Nah, pertama itu memanfaatkan potensi dan sumber daya gitu. Jadi
terbentuknya Bailis itu awalnya karena berawal dari keresahan hati saya karena melihat baju anak kok mahal-mahal gitu kan. Terus saya waktu itu memang kebetulan punya anak yang memang lagi butuh-butuhnya baju gitu, karena kan anak cepet gede. Jadi baju tuh cepet kecil gitu. Nah, lalu saya mikir kok baju anak gitu-gitu aja. Kebetulan anak saya juga kan cowok. Lalu saya di samping itu saya membaca potensi dan sumber daya manusia di mana pada saat itu orang tua saya adalah seorang penjahit gitu. Termasuk bibi juga dia lulusan lulusan dari SMK di bidang jahit. Jadi sampai saya segede ini mereka berkecimpung di bidang jahit gitu. Nah, terus saya bikinlah baju anak gitu dengan ya keterbatasan modal saya. Waktu itu saya cuma punya modal 3 juta. Saya beliin bahan, saya jadikan baju untuk anak saya dan ternyata responnya bagus. Saya pertama hanya jualan di Instagram doang. Jadi kita belum pindah ke marketplace waktu itu. Saya di saat itu melihat potensi dan jadi kalian juga kalau mau bisnis, lihat aja potensi yang ada di sekeliling kalian gitu. Apa nih yang bisa dikembangin? Misalkan di Lembang nih. Di Lembang tuh kan banyak produksi kayak produksi susu, terus tahu kayak gitu. Nah, ini kayaknya susu nih bisa dijadiin olahan susu nih. Lalu kalian jadiin bisnis. Jadi awalnya bisnis itu adalah melihat dulu potensi yang ada di lingkungan. Termasuk saya juga dulu melihat karena bibi dan ibu saya adalah seorang penjahit, saya mikir untuk berjualan baju anak. Memang sebelumnya juga saya sudah partneran sama mereka jualan kerudung karena memang bisnisnya itu di bidang fashion gitu. Saya sebelum masuk ke baju anak juga merambah dulu kayak kerudung, kayak baju gitu, tapi tidak berhasil. Tapi tetap saya coba. Nah, mungkin sekarang udah ketahuan nih cara bisnisnya kayak gimana gitu. Jadi memang yang pertama harus dilakukan adalah memanfaatkan potensi dan sumber daya manusia yang pada akhirnya nanti akan jadi partner. Nah, satu cerita saya ini cerita juga ya, sumber daya manusia yang saya serap gitu. Nanti pada akhirnya bukan hanya melihat sumber daya, tapi kita juga bisa menyerap sumber daya manusia yang lain gitu. Nah, saya cerita ini, ada satu konveksi yang emang udah off banget gitu. Tapi karena memang pada saat itu kebutuhan kita lumayan banyak, lumayan perlu orang, lalu kita bangun lagi konveksinya, sampai sekarang mereka sudah lumayan besar dan banyak pekerjanya gitu. Nah, dari situ kan setelah kita melihat potensi yang ada, kita bisa menyerap SDM yang memang bisa membantu kita dalam berbisnis tersebut gitu. Jadi pertama kalian harus melihat dulu potensi yang ada di lingkungan sekitar, nggak usah jauh-jauh dulu. Next, Teh. Nah, dari potensi itu muncullah satu ide bisnis yang bagus dan berkepanjangan. Jadi artinya ide bisnis itu jangan yang one season wonder atau hanya satu kali nih viral doang gitu. Jangan latah. Bisnis itu jangan latah kalau kata Helmiah ya. Bisnis itu jangan latah. Jadi orang jualan apa, ini aku coba jualan ini gitu. Jadi itu tuh enggak berkepanjangan pada akhirnya. Misalkan nih contohnya kayak tahun-tahun yang lalu pernah viral es kepal Milo. Semua orang jualan es kepal Milo. Tapi sampai sekarang kalian lihat ada nggak sih yang bertahan di es kepal Milo dengan omset misalkan bisa menghasilkan omset ratusan juta, kan enggak. Berarti itu adalah bisnis yang viral yang tidak berkepanjangan. Jadi kalian harus mencari ide bisnis yang berkepanjangan. Kalau saya kan bisnis di bidang baju anak nih. Nah, saya mikirnya gini, angka kelahiran di Indonesia itu setiap hari pasti ada dan anak itu pasti bertambah. Walaupun sasaran bisnis saya itu dari umur 1 sampai 5 tahun, tapi karena anak itu bertambah, setiap hari angka kelahiran di Indonesia itu banyak, jadi saya pikir ini tidak akan berhenti selama saya bisa berinovasi gitu. Jadi kalian setelah melihat potensi itu, ambil atau cari ide bisnis yang bagus dan continue, berkepanjangan sampai pada akhirnya saya juga ini di Bailis ini sudah tidak punya pekerjaan lain selain di Bailis gitu, karena saya menggantungkan hidup di Bailis. Sampai akhirnya si bisnis itu
apa yang kita lakukan itu menjadi jaminan untuk kita melangsungkan kehidupan gitu. Jadi pekerjaan yang pokok, pekerjaan yang kita cintai gitu. Next. Nah, dari ide bisnis itu muncullah fashion. Fashion itu sebenarnya bisa jadi ada di dalam diri kita. Misalkan aku nih sebenarnya sebelum sambil ini juga saya tuh bisnis buka jasa make up. Itu fashion saya. Saya suka make up. Saya bisnis make up, saya buka jasa make up itu sebagai fashion saya. Tapi fashion ini bisa terbentuk sebetulnya. Jadi enggak idealis, tidak idealis gitu. Passion ini enggak idealis. Misalkan saya mau bisnis ini tapi enggak passion, jadi enggak jadi untuk melakukan bisnis ini gitu. Ini sebetulnya enggak idealis. Tapi kalau misalnya memang ada hobi yang dibayar, yang bisa menghasilkan, itu nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya kita betul-betul harus mencintai apa yang kita kerjakan gitu loh. Jadi ketika kalian mau memulai bisnis, mungkin bisa jadi itu tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, tapi lama-lama kalian harus mencintai bisnis itu gitu. Contohnya kan suami saya sebenarnya tuh dia basicnya IT. Dia tuh nggak sama sekali tahu tentang fashion, tapi dia tuh suka jualan, dan pada akhirnya dia mencintai berbagai aspeknya, kain, jahitan, apa segala macam tentang jahit, tentang konveksi, dia mencintai, dia menyatukan itu dengan kehidupan dia. Jadi fashion itu bisa kebetulan memang fashion kita, tapi bisa juga ditumbuhkan gitu. Jadi nah setiap kita melakukan bisnis itu harus kita cintai gitu. Jadi walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita harus mencintai pekerjaan kita gitu. Jadi jangan memisahkan bisnis itu dengan kehidupan kita. Kita harus betul-betul mencintai. Jadi kita all out di situ gitu. Ini slide-nya hilang atau masih ada? Next. Udah, masih ada slide-nya nggak? Masih ketampil nggak? Halo? Di situ ada nggak? Nggak ada. Operator? Mana operator? Masih ada nggak? Next. Lanjut, selain daripada passion, kita harus tahu target market kita siapa. Jadi kita ketika mau menjual sesuatu itu, kita harus tahu target marketnya siapa. Misalkan nih, saya waktu itu jualan hijab, saya tahu Instagram followers Instagram saya itu anak muda yang masih pada pakai kerudung hijab yang ganti-ganti kayak gitu. Nah, setelah punya anak, mereka berevolusi menjadi ibu-ibu yang membutuhkan baju anak. Nah, saya mikir, saya bisa jual ini, baju anak, di followers Instagram saya. Jadi target marketnya harus jelas. Ketika ide bisnisnya sudah muncul, kalian pikirkan juga target marketnya harus jelas siapa yang akan membeli produk kalian. Misal nih, kalian jualan es di tempat dingin, itu kan nggak tepat gitu loh. Jadi harus tepat sasaran. Kalau kalian jualan es di tempat yang panas, di lapangan bola, nah itu pasti kan laku gitu, pasti ada yang beli. Jadi kadang orang itu takut untuk memulai bisnis karena dia belum tahu idenya apa, target marketnya siapa. Banyak banget yang cerita, aku pengen mulai bisnis tapi aku nggak tahu cara mulainya kayak gimana. Kalau udah tahu ide bisnisnya, kalau udah tahu SDM-nya siapa, kalau udah tahu target marketnya, itu tuh gampang banget untuk ngejalanin bisnis gitu. Kalau target marketnya kita udah tahu, kita misalkan jualan, tadi saya bilang jualan es di lapang yang panas, siapa sih yang nggak beli gitu kan? Maksudnya jadi tepat sasaran. Jadi kalian sebelum memulai bisnis itu harus tahu dulu target marketnya yang pas gitu. Jangan salah sasaran gitu, maksudnya jadi target marketnya tuh udah kebayang ini tuh siapa yang bakalan beli produk saya tuh siapa gitu. Kayak contohnya kan saya waktu itu nyoba dulu sebelum ke baju anak, nyoba dulu jualan jam anak, nyoba dulu jualan sendal.
di Instagram gitu. Ternyata kebutuhan mereka, oh kebaca nih. Mereka juga butuh baju anak yang beda gitu loh. Akhirnya saya menjadikan followers Instagram saya ketika itu, saya belum masuk ke marketplace ya, nanti kita bahas marketplace di belakang, itu saya tahu target marketnya siapa gitu. Jadi kebingungan untuk memulai bisnis itu akan terjawab ketika kalian udah punya ide, target market, udah punya SDM-nya, itu bakal kejawab. Jadi kalian nggak akan bingung lagi untuk memulai bisnis gitu ya. Kali aja masih ada yang bingung gitu untuk memulai bisnis. Nah, jadi target marketnya harus jelas. Misalkan teman-teman WhatsApp kalian pasarin di WhatsApp, oh teman-teman WhatsApp aku lagi pada butuh ini, atau misalkan kayak jualan pita di depan universitas ketika MOPD ketika masa orientasi, itu kan tepat banget. Berarti dia udah tahu target marketnya siapa, mahasiswa kayak gitu. Nah, contoh simpelnya kayak gitu deh. Kalau mau bikin usaha itu kalian harus tahu target marketnya siapa gitu. Next. Nanti kita bincang-bincang lagi tentang kalau masih ada yang bingung tentang yang tadi bisa ditanyakan di akhir ya. Lalu modal dan profit. Jadi modal itu penting, tapi kalau saran saya kita harus start small. Dari modal yang kecil dulu aja. Dulu saya modalnya itu cuma 3 juta dan saya nggak nyangka kalau saya sekarang punya aset sebanyak itu yang nilainya lumayan banyak, itu tuh saya sama sekali nggak nambah modal. Jadi modalnya itu hanya 3 juta waktu itu saya memulai bisnis itu. Saya nggak sama sekali menambah modal sampai omset saya bisa ratusan juta. Sekarang ini saya nggak sama sekali menambah modal. Nah, lalu apa dihubungkan dengan profit? Profit itu adalah keuntungan kan? Keuntungan kita kira-kira nih ngejual barang ini dengan modal segini ketutup nggak atau untung nggak sih gitu. Jangan sampai kalian jualan laku tapi kalian nggak punya untung. Banyak yang kayak gitu. Untungnya cuma 1.000, 2.000, tapi kalian udah capek abis-abisan harus posting apa segala macam gitu. Jangan sampai modal itu nggak ketutup gitu. Maksudnya keuntungan kalian itu hanya berapa persen? Minimal keuntungan itu kalau saya 20% dari modal. Jadi modal dan profit itu adalah sesuatu yang memang harus dipikirin banget karena memang itu yang akan nantinya berkelanjutan gitu. Kalau saya contohnya saya menjual baju modalnya 50.000. Saya jual 80.000. Itu udah lebih dari 20% kan. Tapi intinya jangan sampai kemahalan juga gitu. Jadi yang beli untung, yang jual untung. Kalian benar-benar harus mikirin itu. Jadi orang tuh nggak rugi beli produk kita tuh. Dia tuh merasa bahwa ini tuh worth it untuk dibeli gitu loh. Dan orang yang jual dan kita yang sebagai penjual kita juga merasa untung gitu. Yang saya rasakan selama ini kayak gitu. Yang saya selalu terapkan dalam bisnis saya ini kayak gitu. Mungkin ada yang sampai untungnya 50%. Kayak saya jual jaket corduroy, karena itu barangnya langka, karena kainnya langka, saya jual 50% dari modal. Itu saya jual 100.000, modalnya cuma 50.000. Tapi laku. Habis terus, sold out terus. Bahkan sampai sering banget nanyain lagi. Itu banyak banget. Karena memang kita membaca itu modal dan profitnya tepat gitu. Dan ketika orang beli itu dia tidak merasa merugi. Nggak ngerasa rugi gitu karena memang apa yang dia beli itu worth it dengan apa yang dia bayar gitu. Jadi modal dan profit harus dipikirin. Jadi ketika nanti kalian punya bisnis, ketika dijual ini kiranya menguntungkan atau tidak. Kalau misalnya masih gedean modal dibanding profit, itu harus dipikirin lagi karena kalian pasti capek duluan gitu loh. Karena kalian pasti habis-habisan ngeluarin modal yang gede tapi keuntungan kalian sedikit. Jadi minimal keuntungan itu 20% dari modal. Kayak gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih gitu. Jadi modal dan profit juga ini harus dipikirin sebelum kalian memulai bisnis. Oke, next. Nah, setelah kita memulai kita harus bertahan. Bertahan ini adalah hal yang paling berdarah-darah. Berdarah-darah luar biasa karena memang kita harus bertahan, kita harus konsisten, kita harus, karena kan saya partneran sama suami, jadi memang banyak kejadian-kejadian yang memang memaksa kita untuk bertahan dan ya saling menguatkan gitu loh. Dan kebetulan saya punya partner yang luar biasa hebat, suami saya.
Jadi saya bisa bertahan sampai sekarang. Oke, ada poin-poin dari bertahan dan berkembang. Silakan di next. Karena ini paling susah ya, konsisten. Jualan sekarang, besok enggak. Posting sekarang, besok enggak. Kadang gitu kan, bener enggak? Gitu, karena udah nggak ada yang beli nih, udah nggak jadi, nggak posting lagi. Tapi kan sebenarnya harus terus konsisten, harus terus semangat gitu. Nah, konsisten ini dibagi dua, antara konsisten terhadap diri sendiri dan konsisten terhadap pengembangan produk atau pengembangan bisnis kita. Yang pertama itu disiplin. Saya awal itu tidak ada libur sama sekali 1 hari pun. Bahkan yang jahit itu sampai dia nggak bisa kemana-mana. Karena memang pada saat itu kita untuk ngejar penjualan di Shopee, kita itu bikin fake stock. Jadi biar ke-up algoritmanya biar naik, kita bikin fake stock di Shopee itu. Padahal kita nggak punya stok sama sekali. Apa yang dipaksa? Penjahit kita harus menjahit apa yang dipesan hari itu dan dikirim hari itu. Sampai pernah 1 hari 50 piece baju harus dijahit hari itu, harus diselesaikan. Dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, bertanggung jawab kepada customer yang udah pesan. Karena kan kita konsekuensinya, karena kan kita mau maju nih, mau mempersembahkan sesuatu, maksudnya mau Shopee kita bagus. Nah, kita tuh caranya apa? Kita bikin fake stock biar si Shopee itu kelihatan jalan gitu loh. Jadi akhirnya kita harus bertanggung jawab dengan konsekuensi di mana kita harus menyediakan barang setiap hari sampai benar-benar nggak ada libur 1 hari pun. Bahkan mungkin sampai sekarang kita nggak ada libur karena memang kita menyatukan kehidupan dengan bisnis itu secara utuh gitu. Jadi bisnis itu kehidupan kita. Jadi pekerjaan itu memang tidak bisa dipisahkan dengan bisnis. Bahkan sampai mau tidur pun, bangun tidur, kita ngomonginnya apa bisnis setiap hari. 24 jam ngomongin bisnis sama suami itu kadang sampai aduh pusing, udah capek, udah nggak mau ngomong lagi, udah kadang kan banyak kayak kejadian nih. Ini baru kejadian kemarin saya kirim sekian roll ke konveksi, lalu dia ngebalikin bahannya, nggak jadi, itu baju nggak jadi. Padahal saya lagi perlu-perlunya bahan nih. Sekarang lagi perlu-perlunya produksi yang banyak karena permintaan pasar banyak. Dan pada saat itu kita harus bertanggung jawab, bukan gimana caranya ini bahan harus jadi baju lalu kita jual. Bertanggung jawab sepenuhnya. Dan setiap hari jangan bilang kalau pembisnis itu enak, cuma tinggal gini doang. 24 jam kerjanya. Lagi sahur kita ngomongin bisnis, buka puasa kita ngomongin bisnis. Kadang suka mikir, ya Allah ini dunia terus yang dipikirin, gitu kan. Ya, jadi kadang udah capek, benar-benar udah 24 jam kita ngomongin bisnis. Nah, jadi kita di situ harus bertanggung jawab atas atas bisnis kita sepenuhnya gitu, sepenuh hati. Nah, lalu kita harus bisa mengelola keuangan, karena kan kadang udah baru jualan ini, udah dapat untung, bentar-bentar udah self reward, kan jangan kayak gitu. Jadi modal itu harus terus bertambah gitu loh. Harus terus bertambah. Nah, jadi mengelola keuangan itu penting ya. Lalu mempertahankan kualitas produk, lalu konsisten dalam pengembangan produk. Jadi kita harus terus berinovasi dalam pengembangan produk. Next, kita percepat aja ke bagian marketplace. Nah, inovasi kreatif ciri khas ini tuh di bagian inovasi mungkin kalian sudah sering belajar ya sama dosen-dosen kalian harus kreatif. Lalu bisnisnya itu harus punya ciri khas dan unik. Kayak Bailis ini punya saya itu ciri khasnya adalah bajunya itu one set, lalu berbahan dasar dari linen rami, katun linen rami itu jadi ciri khas. Dan kita selalu pakai kancing batok, itu tuh jadi ciri khas di si Bailisnya itu sendiri. Walaupun ciri khasnya itu orang menilai beda-beda. Lalu kita harus melihat kebutuhan pasar. Nih orang lagi di pasar lagi butuh apa nih? Lagi butuh topi misalkan, kita jual topi. Lagi butuh kacamata, kita jual kacamata. Nah, ini ada quote sedikit saja lebih beda, itu lebih baik gitu. Oke, next. Nah, kita masuk nih ke marketplace, inti dari pembicaraan kita. Kalau tadi perjalanan saya yang mungkin ya sedikit banyak bisa diambil. Ini marketplace. Next. Ini masuk lagi ke di next dulu Teh. Nih masuk ke marketplace. Marketplace itu kita harus tahu dan tepat memilih marketplace. Jadi sebenarnya marketplace itu bisa dibikin sendiri seperti website. Di sini ada yang udah punya website atau belum ke ranah situ?
Ada yang, nah, terus ada platform. Belum, Teh, balik lagi. Nah, ada platform itu ada Shopee, ada Lazada, ada TikTok, ada TikTok Shop, sekarangnya ada Tokped, ada Bukalapak. Jadi kalian pilih nih, marketplace mana yang pas untuk kalian jadiin tempat jualan. Kalau Shopee itu lebih ke fashion gitu, lebih ke kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Lalu ada Lazada juga yang fashion. Terus kalau kalian jual kayak kayak misalkan alat-alat untuk spare part kayak gitu, itu dijualnya biasanya di Tokped. Nah, kalau saya itu memilih Shopee karena memang Shopee itu kebanyakan ngejual fashion. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja platform yang memang cocok untuk barang jualan kalian. Next, Teh. Nah, saya memilih Shopee untuk jadi tempat jualan. Saya tuh benar-benar all out di Shopee itu. Bahkan kita sudah bermitra dengan Shopee, jadi kita tuh nggak bisa jualan di platform lain. Kita hanya bisa jualan, bukan hanya bisa, hanya memilih jualan di Shopee karena memang pengen maksimal aja di Shopee. Next, Teh. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika mau mengelola ke marketplace? Sebenarnya saya ini dulu kan hanya jualan konvensional aja ya, maksudnya di Instagram, terus di WhatsApp. Lalu saya pindahkan ke marketplace itu karena memang suami saya basicnya IT. Dia tuh basicnya IT. Kebetulan suami saya juga kan resign di tempat kerjanya karena pandemi. Jadi akhirnya kita pindahkan ke Shopee sebagai tempat jualan kita atau marketplace yang kita pilih. Nah, pertama itu cara promosi di awal. Saya itu narik pembeli yang di Instagram ke Shopee gitu biar ada penjualan. Kalau orang-orang biasanya dia melakukan fake order. Kalian tahu itu? Fake order. Nah, jadi mereka order dulu biar ada penjualan terus dinilai sendiri kayak gitu. Suka banyak orang yang kayak gitu. Tapi kalau kita benar-benar organik, jadi dari awal kita itu sistemnya PO dulu, ini misalkan barangnya apa-apa, nanti kita bikinin, lalu orang yang bikin PO itu ke kita disuruh check out di Shopee gitu, dengan kita minta untuk kasih review ya gitu. Nah, nanti kalian kalau mau mulai ke marketplace, kalian ajak dulu teman-teman kalian untuk order. Nanti kalian bisa kasih saran buat mereka buat ngasih review yang baik gitu. Nah, kalau saya dulu pertamanya caranya adalah narik pembeli saya yang ada di Instagram. Lalu kedua, menjalin mitra. Kita tuh udah punya orang di Shopee yang memang bisa connect langsung gitu. Jadi si Shopee-nya itu saling membutuhkan antara Shopee dan kita. Jadi si By Rizky ini udah dijadiin suatu yang memang diperhatiin sama si Shopee-nya karena kita sudah menjadi penjual prioritas. Kita sudah di posisi teratas mungkin ya, karena di baju anak itu kita udah lumayan bagus posisinya gitu. Jadi kadang setiap hari kita WhatsApp sama orang Shopee. Ini gimana sih caranya gini. Tolong Kak, ikutin promo, ikutin apa. Coba balik lagi dulu belum. Nah, lalu mengelola Shopee, memperhatikan kesehatan toko itu juga penting. Jangan sampai tokonya bobrok, performa chatnya kecil, karena itu diperhatiin banget sama si Shopee. Kalau toko kita itu kesehatannya buruk, penjualan kita itu nggak akan bagus gitu. Jadi kita harus benar-benar menjalin mitra dan mengelola Shopee itu dengan baik. Jadi kita benar-benar all out di situ gitu. Lalu ada iklan itu ada iklan di Shopee, nanti ada dijelasin di depan. Saya gunain iklan di Shopee sama di Facebook Ads gitu. Di Shopee juga ada iklan. Lalu promo dan event itu memang jangan sampai ketinggalan. Nanti kita dikasih tahu nih, misalkan kayak tanggal kembar, kayak 44, 11, 22, kita tuh sering banget banjir orderan sampai sehari 200 kayak gitu tuh emang di event-event biasanya. Jadi kalian kalau misalnya udah masuk marketplace, kalian harus ikut event itu gitu, harus ikut promo itu. Walaupun memang caranya kalian harus ngasih diskon dulu ke si Shopee-nya sendiri, dan diskon itu ditanggung kita, ditanggung penjual. Kalau kalian pernah ketemu sama voucher misalkan diskon 10.000 minimal pembelian sekian, itu tuh
itu tuh yang menanggung itu penjual gitu. Jadi kita harus rela dengan itu. Kadang saya misalkan kasih voucher 10.000 potongan, itu tuh yang nanggung saya. Yang nanggung itu si online shopnya sendiri gitu, yang nanggung. Jadi memang kita tuh harus berkorban dengan itu. Promo dan event itu adalah untuk istilahnya ngebakar uang lah. Tapi kalau saya nggak pernah endorse ya, jadi saya ngebakar uangnya di iklan dan promo. Promo itu kadang ngasih diskon 10.000, 50%, kayak gitu tuh kita yang nanggung. Bahkan ongkos kirim, pre-ongkir itu kita yang nanggung. Sebagian itu kita yang tanggung. Lalu yang terakhir adalah pelayanan dan pengalaman belanja. Itu jangan belagu di chat. Kadang kan kalau misalnya chat itu suka nanyain size apa segala macam, walaupun nggak penting kita harus jawab. Karena performa chat itu salah satu yang diperhatiin banget di Shopee. Harus 100%. Kalau bisa 100%, tapi minimal kalau mau jadi star seller itu kayak di atas 80% gitu. Di atas 80% gitu. Jadi memang performa chat itu harus betul-betul diperhatikan itu, karena memang itu menjadi nanti pada akhirnya terlihat toko kita sehat atau tidak gitu. Next, ini ada contoh di Shopee itu gampang banget nih. Ini kesehatan toko by Lizkit ini 100% baik ya. Jadi sangat baik, ada baik dan buruk. Nah, ini pelanggaran produk berat kita 0, terus 0% pre-order. Pre-order itu yang PO. PO itu biasanya kalau di Shopee itu 7 hari. Nah, kita nggak ada PO sama sekali karena memang sehari itu order, sehari itu kirim. Nah, terus ini pelanggaran produk nggak ada, tingkat pesanan tidak terselesaikan, itu tuh jadi trigger juga buat kita ya, karena memang tingkat pesanan itu harus betul-betul terselesaikan. Kalau waktu dulu kita bikin baju sehari harus selesai, dan itu tuh lumayan ada beberapa pesanan yang tidak terselesaikan, dan toko kita lumayan kayak, ya itu kegalauan kita, toko kita jadi kurang bagus gitu loh, ketika misalkan kurang siap juga. Kalau sekarang kan by Lizkit udah full semua ready stock, semua real stock, jadi nggak ada fake stock lagi, karena di awal itu kita hanya untuk menjual meningkatkan performa si Shopee-nya, jadi kita bikin fake stock gitu. Terus masa pengemasan ini kadang kan kalau udah dikirim, kalau udah dibeli, dikirimnya tuh besok atau misalnya besoknya lagi, itu tuh nggak boleh. Jadi kita hanya 0,7 hari, nggak sampai sehari, langsung dikirim. Ini tuh benar-benar harus diperhatiin gitu loh, biar kesehatan toko kita tuh baik. Lalu ini persentase chat dibalas itu 98%. Ini tuh jadi, dan itu tuh per periode, 12 jam udah lapur gitu loh. Jadi setiap saat, dan itu tuh harus kita yang balas terakhir, walaupun dikasih emot, walaupun dikasih apa, tetap kita harus yang balas chat terakhir. Jadi itu tuh penting banget. Kecepatan chat dibalas 1 hari. Lalu ini penilaian toko itu kita 4,92 dari 5. Itu termasuk bagus berarti ya. Jadi dari kualitas produk juga ditingkatkan. Nah, ini ada program Star Seller. Jadi program Star Seller itu harus berhasil dalam 30 hari itu kalian menjual 10 produk minimal dengan omset 19 juta. Nih, produk by Lizkit itu 2079 setiap bulan terjualnya. Kalau yang terakhir ini. Ini omsetnya 200 juta. Lalu tingkat pre-ordernya 0. Pembelian dalam 30 hari terakhirnya harus lebih dari 9 kalau mau star seller. Rata-rata pengemasannya harus kurang dari 2 hari. Jadi kalau udah sering banget lebih dari 2 hari, berarti kalian kurang baik. Jadi nggak akan jadi star seller. Kalau kita itu udah star plus di Shopee. Nah, tingkat pesanan tidak terselesaikan itu memang benar-benar harus diperhatikan dari kesehatan toko ini, biar kita tetap punya performa yang bagus, tetap jadiin penjual prioritas, tetap algoritmanya tuh naik. Karena Shopee itu benar-benar main di algoritma. Kayak misalkan kita habis nih barangnya, udah di posisi habis dia. Itu tuh ketika kita restock dalam waktu lama, itu tuh lambat untuk penjualannya, karena memang algoritmanya kayak mulai dari nol lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya udah ada produk yang bagus penjualannya, kalian terus selling di situ biar algoritmanya nambah bagus gitu. Jadi penjualannya semakin hari semakin bagus, karena di Shopee itu benar-benar ngejualnya algoritma gitu. Kadang ada Tropi, Teraris,
se-Indonesia misalkan kayak gitu. Itu tuh benar-benar mainin di algoritma. Jadi penting untuk kalian mengelola si algoritma itu ketika kalian misalkan ada produk yang memang bagus untuk dijual, banyak yang beli gitu. Kalian terus tingkatin di situ. Karena mainnya di algoritma. Next. Nah, ini iklan. Saya itu iklan itu di Shopee 1,4 juta per bulan. Ini dalam hitungan 1 bulan. 1,4 juta dengan omset selama sebulan itu 14.900.000. Itu tuh cuma dari iklan. Jadi iklan itu jadi benar-benar mudah banget jualan di Shopee karena memang udah terkelola semua. Kita nggak harus punya buku catatan apa segala macam karena udah terekam semua. Ini termasuk iklan. Saya ngeluarin budget iklan itu 1,4 juta selama 30 hari terakhir. Lalu ini omset dari iklan, ini pure dari iklan. Kita ngiklan misalkan nih, ada yang ngeklik terus dia beli. Ini benar-benar omset dari situ. Ini dilihatnya, ini presentase klik. Jadi bayarnya tuh per klik. Per klik habis, per klik habis, per klik bayar gitu. Nah, kalau yang ngeklik terus dia beli, berarti ini masuk omset sini. Nih, saya sebulan itu 1,4 juta. Saya nggak pernah endorse dan nggak pernah bakar uang di endorse. Pure di iklan aja. Ini pun di iklan Shopee. 1,4 juta dengan omset 14 juta selama 30 hari. Ini contoh ininya ya. Tapi mungkin ada yang lebih hebat dari saya, mungkin ngeluarin iklannya cuma berapa ratus ribu tapi omsetnya lebih besar dari ini. Tapi ini udah cukup baik karena hanya 10% dari omset ya, biaya iklannya. Selama sebulan itu 1,4 juta. Bisa dilihat ya. Oke, next. Nah, ini penilaian toko saya 4,9. Nah, penjualannya dari 2 tahun memulai itu 31.000 sekian. Kita sudah menjual sebanyak 31.000 sudah mengirimkan 31.000 paket selama 2 tahun ini gitu. Nah, kalau ini omset selama 7 hari 108 juta dengan jumlah pesanan 920. Ini omset selama 7 hari. Ini bisa dilihat banget. Kita nggak usah bikin apa buku segala macam. Ini udah ada 30 hari kemarin real time udah ada. Kurvanya juga sudah jelas. Terus di bawahnya ada produk apa aja yang terjual, terus produk apa yang terlaris, omset paling besar dari produk mana. Nah, di situ kalian tingkatin produk itu. Kayak ini nih, yang di bawah yang kelihatan itu Madinah Set. Dia selama sebulan ini sekitar 20 juta menyumbang untuk Bailey Skin gitu. Ini tuh dalam keadaan kita nggak punya barang. Kalau misalnya punya lagi banyak banget barangnya, kita bikin 2 minggu, sehari 2 hari bisa habis gitu. 30 atau 40 juta dalam 3 hari itu bisa habis kalau barangnya full gitu. Jadi kita harus benar-benar ningkatin apa yang memang si Shopee butuhkan gitu loh. Misalkan nih udah keren nih algoritmanya udah bagus, harus ditingkatkan. Kita push aja di situ terus gitu untuk stok barang gitu. Jangan sampai jadi kosong, ada di bar habis, nanti kita harus panjat lagi untuk naikin algoritmanya. Next. Nah, ini Bailey Skin yang saya ini kali aja mau tahu gitu ya. Ini logo Bailey Skin, ini letter B ini adalah logo Bailey yang digambarkan. Lalu ini ada double awan mengartikan usaha yang berdampingan dengan tekad, visi dan misi tentu agar terus berkembang semakin lebih baik. Jadi awalnya dulu saya bikin logo, ini awalnya itu adalah gambar rumput di Canva saya nemu. Terus saya dampingan berdua gitu dan saya bayangkan ini awan sampai pada akhirnya saya hubungin jasa logo, saya bikin dan terciptalah filosofinya seperti ini. Next. Nah, ini produk-produk yang saya jual, ini baju anak, ini Ariana dress, ini kacamata, ini Madinah set yang best seller banget dari tahun kemarin. Sampai sekarang sudah terjual 6.000 kalau yang Madinah set ini. Ini ada celananya sebenarnya. Next. Nah, ini ada kardigan, topi, apa segala macam. Ini adalah produk-produk yang saya jual di Bailey Skin. Next. Nah, ini Lemi set, ini yang pertama yang baju kuning ini udah terjual 9.000 piece.
Jadi hampir 10.000 dan kita selalu produksi terus ini. Dan salah satu konveksi yang kita bangunkan lagi adalah dia produksi ini sampai sekarang. Gitu, kita bikin topi. Ini foto-fotonya sebenarnya ini anak saya. Yang tengah ini anak saya. Jadi saya jadikan objek juga untuk foto. Saya kadang foto itu pakai jasa atau kalau nggak lagi mood saya foto sendiri kayak gitu. Nah, next. Ini terakhir sih dari saya kata-kata. Kalau kaya itu adalah dampak dari mengerjakan sesuatu dengan sangat baik. Saya kutip dari Panji Pragiwaksono. Jadi kaya itu adalah dampak dari mengerjakan sesuatu yang sangat baik. Jadi saya itu dapat omset sekian, ini tuh konsekuensi dari kerja saya gitu. Jadi ketika bisnis itu jangan mikirin dulu untung, jangan mikirin dulu duitnya. Maksudnya jangan mikirin dulu kita bakal dapat untung sekian apa segala macam gitu. Kita bakal kaya, kita bakal hebat gitu, tapi kita nothing, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kaya itu, atau sekarang misalkan saya sudah dapat omset sekian, itu adalah konsekuensi, itu adalah dampak dari apa yang saya lakukan gitu. Jadi kalau kalian belum apa-apa udah ya pengen dapat omset ratusan juta, gimana coba? Kan nggak mungkin. Jadi anggaplah itu sebagai dampak gitu, anggaplah itu sebagai konsekuensi gitu. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan mengenai bisnis yang lebih jauh lagi, silakan. Oke, nah baiklah kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Bagi yang ingin bertanya, silakan on mic dan on cam. Biasanya yang lebih seru di sini. Saya. Ya, siapa? Ada? Ya, silakan untuk on mic dan on cam ya. Ada? Tadi pas lagi presentasi nggak kelihatan orang-orangnya. Oke, mungkin aku bisa tanya dulu kali ya. Boleh. Boleh sambil nunggu yang on cam nih. Cara melihat ini kebutuhan yang di sekitar tuh kayak gimana sih Kak? Kayak misalnya nih, kita kan di lingkungannya kampus gitu ya. Pasti tuh butuh kuota, butuh paket gitulah, paket kuota data gitu. Tapi biar pasar ini tahu kalau kita tuh jualan terus belinya tuh sama kita itu kayak gimana sih? Iya. Jadi dia jualan kuota. Iya, sempat jualan kuota pulsa, terus misalnya listrik kayak gitu. Sempat dari ini sih, dari HMJ sendiri. Sebenarnya kayak kuota kayak gitu tuh bisa dikembangin jadi satu, misalkan di satu tempat kayak promosinya mungkin dibanyakin lagi, dia promosinya dikencengin lagi, karena itu sebenarnya bisa jadi peluang bisnis ketika nanti misalkan dia punya satu tempat nih, bisa jualan kuota, bisa bayar BPJS kayak gitu kan, kelanjutannya kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya biar banyak yang beli kuota ke dia, ya mungkin dia harus banyak promosi. Misalkan setiap pagi nih pulsa ada, kuota ada, misalkan gitu. Kasih pengumuman di WhatsApp, yang perlu boleh beli gitu kan, bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngasih tahu ke orang buat memberitahu kalau dia itu jualan pulsa, nanti tuh lama-lama bakal terkenal kok kalau dia konsisten. Tapi kan sekarang dia nggak jualan. Masih jualan sebenarnya. Paling yang tahu itu yang udah pernah posting teman-teman, karena kan postingnya itu di WA kayak gitu kan. Terus kayak teman-teman kamar, teman-teman asrama, paling kayak gitu. Iya, paling nanti promosinya ditingkatin lagi, kasih tahu ke orang-orang kalau dia jualan. Nanti
harapan besarnya dia bisa melayani kayak pembayaran BPJS yang kayak gitu-gitu kan bisa ya lewat itu banyak internet dan lain sebagainya kayak gitu. Tadi ada pertanyaan di chat? Ya, ada nih dari Kamista. Syafira mau nanya. Oh ya, Apakah Syafira boleh dulu atau Kamista? Iya, dulu? boleh. Silakan yang on cam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, jadi di sini Syafira mau nanya, gimana sih cara supaya kita itu kan sekarang kan banyak anak muda itu kalau mau jualan tuh kayak gengsi gitu, takutnya nggak laku gitu, terus juga kayak ini kira-kira ada yang beli nggak ya, nanti gimana ya gitu. Terus padahal itu kan pemikiran kita aja gitu, jadi gimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita supaya kita tuh harus terus optimis. Terus pertanyaan yang kedua, kakak kan sampai di titik ini kan pasti nggak mudah gitu kan, banyak rintangan dan tantangan yang menerpa gitu ya. Nah, gimana cara kakak itu mengatasinya gitu? Terima kasih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah dibahas, kalau target marketnya sudah jelas, produknya sudah jelas, SDM-nya sudah ada, tidak akan ada keraguan lagi untuk menjual satu produk gitu loh. Selain gengsi, mungkin ya gengsinya dihilangin dong. Karena dulu juga saya sempat jualan segala macam kayak dia juga ya jualan kuota ya, dia nggak ada gengsi-gengsi tuh, gengsinya dihempas aja. Karena bisnis itu dimulai dari hari ini sekarang, jangan nanti keburu idenya diambil orang gitu. Jadi kalau misalnya target marketnya udah jelas, terus ide bisnisnya udah jelas, produknya udah jelas, tidak akan lagi ada keraguan kalian untuk menjual gitu. Dan bolehlah coba dulu jadi reseller misalkan. Jago jualan dulu, dilatih dulu mental jualan kalian gitu loh. Jadi jangan sampai belum apa-apa udah mundur duluan. Mual payu ya mah terjadi. Jangan gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Terus harus posting gitu. Jangan sampai gengsi nanti malu. Ngomong orang kayak gimana ngomong bla bla bla, nggak usah didengar gitu. Yang penting kita fokus dengan apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi tadi poin yang pertama, target marketnya sudah jelas, terus ide bisnisnya sudah jelas, SDM-nya sudah mantap, tidak akan lagi ada keraguan kalian untuk menjual produk itu. Ya, terus tadi tantangannya gimana caranya menghadapi itu? Masya Allah luar biasa. Kita seperti ada di tengah lautan dan kita harus benar-benar bertahan dengan ombak yang besar gitu. Karena memang perjalanannya itu luar biasa. Apalagi saya partneran dengan suami alhamdulillah memang dia konsisten, dia ambisius. Kalau saya kan agak-agak kadang ya biasalah tahu ya ibu-ibu kadang ngurus anak apa segala macam, tapi saya punya suami yang luar biasa hebat. Dia benar-benar mempertahankan itu. Jadi kita saling support antar satu sama lain. Ketika satu udah capek, yang satu harus semangat gitu. Dan harus ada cara-cara lain untuk kayak misalkan solusi-solusi yang memang harus ditanggulangi. Misalkan kita nih kurang orang untuk produksi, kita harus nyari, kurang konveksi kita harus nyari, dari segi review kurang bagus kita harus perbaiki, dan semua itu harus dihadapi dengan baik. Walaupun sebenarnya memang tidak lepas dari air mata. Tidak lepas dari itu, tapi harus bertahan sekuat mungkin karena memang kita itu seperti sedang berjalan kalau aku tuh selalu mengistilahkan kita tuh lagi naik gunung loh. Kadang pas naik gunung, dulu saya suka mendaki gunung kan. Kalau lagi naik gunung di tengah-tengah tuh kayak udah capek balik lagi. Tapi nggak gitu karena di depan itu ada sunset yang bisa kita lihat gitu, ada matahari yang bisa kita lihat, ada pemandangan yang bisa kita lihat. Jadi hal-hal yang membuat motivasi untuk kita karena di depan itu lebih baik gitu. Ketika kita melakukan hal yang lebih baik lagi, ketika kita tersandung, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus siap. Karena pembisnis itu harus harus siap dengan sesuatu yang tidak kita harapkan gitu loh, dan kita harus siap menyikapi itu dengan baik gitu, karena di depan akan ada matahari yang lebih indah, setelah hujan akan ada pelangi gitu. Mikirnya kita kayak gitu aja lah gitu. Jadi kita tidak akan balik lagi, kita tidak akan mundur kayak gitu.
Ya, semangat ya bisnisnya. Harus punya semangat karena itu yang paling penting sih. Ada pertanyaan lagi tadi di chat atau yang lain? Ada di chat nih, ada 2 pertanyaan di chat dan ada 3 pertanyaan dari Pak Misbah, Pak Anggi, sama dari teman kita Herlina Arifah. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang hadir di Zoom, silakan mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Misbah, silakan dimohon untuk on mic dan on cam. Ya, Pak Atau Misbah. dibacakan saja. Iya, boleh. Oke. Dari Pak Misbah nih bertanya, kendala yang sering dihadapi dalam bisnis fashion dan bagaimana mengatur penjahit kalau kita menggunakan sistem pre-order? Lalu apakah menggunakan reseller untuk meningkatkan order? Kendala yang sering ditemukan dalam bisnis fashion itu adalah ketika grading awal. Kita mau bikin produk nih, misalkan topi, itu nggak pernah berhasil sekali. Jadi harus diulang lagi. Kita harus grading lagi. Misalkan kita mau bikin satu baju, kan itu ada size chart-nya ya. Itu ada size chart-nya harus berapa, panjangnya berapa, lingkar leher berapa, itu tuh suatu kesulitan yang memang selalu terjadi gitu. Karena kita nggak pernah berhasil dalam satu kali percobaan. Ketika kita mau memindahkan produksi, misalkan kita produksi baju ini di satu konveksi ini, lalu sometimes kita pindahkan ke produksi lain karena kita butuh output yang lebih banyak. Nah, pada saat itu kita kan harus grading lagi nih, polanya dipindahkan kayak gitu. Nah, itu tuh memang benar-benar sampai sekarang saya belum pernah berhasil dalam satu kali percobaan untuk ketika ngebuat pola gitu. Karena kan saya di sini sebenarnya partneran sama Bibi di sini, dia bisa bikin pola kayak gitu. Terus saya grading ke konveksi, tapi nggak pernah berhasil dalam satu kali percobaan gitu. Jadi tantangannya itu sih sebenarnya. Terus mengelola penjahit juga kan kadang ada yang mudik atau misalkan jadi kita tuh benar-benar harus nyiapin pekerjaan. Ketika nggak ada pekerjaan, ketika udah nggak ada jahitan, ketika udah nggak ada jahitan, itu tuh kadang penjahit tuh pada hilang, dia pergi ke tempat lain. Nah, ketika kita butuh lagi, kita susah. Kadang kesulitannya dari situ gitu loh. Dan lagi lebaran kayak gini, lagi banyak banget kebutuhan pasar, kita kadang kekurangan barang pada akhirnya gitu. Jadi permintaan banyak, tapi pemasukan barang kurang. Jadi mungkin pelajaran bagi saya juga tahun depan harus stok dari jauh-jauh hari gitu, biar permintaan dari pasar itu terpenuhi semua. Jadi tantangan yang paling sering ditemuin adalah yaitu ketika mau bikin pola, karena memang harus sesuai dengan size chart yang ditentukan gitu. Tadi pertanyaan keduanya apa teh? Kok saya lupa ya? Keduanya itu tadi apakah menggunakan reseller untuk meningkatkan order? Reseller itu kita gunakan juga, ada reseller. Cuman kalau untuk lebaran kayak gini kita nggak melayani reseller karena penjualan kita juga belum tentu bisa terpenuhi. Kalau sebelum-sebelumnya kita open reseller. Sebelumnya kita bisa melayani reseller gitu yang mau jual. Apalagi orang-orang terdekat yang mau jual boleh gitu. Kita nanti kasih diskon biasanya 10.000 per item gitu. Jadi orang yang jual bisa dapat untung 10.000. Di sini barangkali ada yang mau jadi reseller nanti bisa belajar jualan jadi promosi. Kita open reseller kemarin terakhir juga ngirim ke daerah-daerah. Biasanya yang reseller itu daerah-daerah luar kota karena kita udah ketahuan kan brandnya gitu. Jadi orang pasti kalau yang deket-deket mah nyari gitu. Tapi yang kalau kayak luar kota, Kalimantan kayak gitu, mereka masih bisa ngejual karena mereka jauh dari jangkauan kita. Jadi mereka mikirnya ongkir gitu. Jadi mikirnya ongkir, kalau ongkir langsung dari Bandung ke Kalimantan kan jauh. Jadi mereka jadiin reseller, nah jual langsung di sana gitu. Tapi kalau untuk daerah Bandung biasanya jarang reseller gitu. Malah banyak mah yang niru produk kita gitu. Bukan reseller tapi dia jual barang yang sama. Produk foto yang sama. Itu sering banget. Coba lihat di Lazada itu banyak banget yang jual produk saya dengan harga 30.000 banyak. Tapi kita harus siap dengan itu gitu karena nah itu juga salah satu tantangan ketika bisnis fashion itu adalah ditiru orang dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena emang kita nggak punya hak cipta gitu.
nggak ada hitam di atas putih. Tapi kita harus bertahan dengan kualitas kita, gitu aja. Itu Bapak siapa tadi? Tadi ya Pak Anggi ya, tadi mau bertanya. Ya, Bapak silakan. Anggi, begitu. Tadi sudah raise hand, silakan on mic dan on cam. Pak Anggi, apakah masih hadir? Di chat juga ada pertanyaan dari Harlina Arifah. Harlina Arifah masih di sini? Bisa on mic dan on cam? Maaf, belum siap. Soalnya di rumah belum pakai jilbab. Oh iya, boleh. Dibacakan saja ya pertanyaannya. Dari... Halo, tes. Oke. Bisa? Ya, Pak Anggi, silahkan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Arlindi atas penyampaian tadi berkenaan dengan tips dan trik marketplace ya. Jadi saya tadi sudah mengarahin mahasiswa dan mahasiswa saya untuk menghadiri kegiatan ini, Bu. Karena kebetulan saya juga mendapatkan mata kuliah entrepreneur, Bu. Ya, dapat mata kuliah entrepreneurship dan saya langsung arahin mahasiswa saya ke kajian tematik ini agar mereka nggak hanya dapat teori tapi bisa dapat realnya gitu, Bu. Kayak tadi kan Ibu mempresentasikan tentang gimana grafik ininya ya, grafik keuntungannya gitu kan. Keuntungan apa aja yang kita dapat kalau kita seriusin marketplace ini kan gitu kan. Cuman mungkin singkat aja, Bu. Mungkin bisa kasih motivasi ya, Bu ya. Bisa kasih motivasi khususnya untuk mahasiswa. Mahasiswa kita di Idaku. Barangkali bisnis apa yang bisa dimulai, mungkin barangkali bukan bisnis atau mungkin sesuatu apa dulu yang bisa dimulai dari mahasiswa agar nanti ke depannya bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti marketplace dan lain sebagainya untuk menjadi penghasilan mereka nanti setelah lulus gitu. Barangkali bisa motivasi ataupun bisnis apa yang sekarang mungkin sedang booming yang bisa dikerjakan oleh seorang mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Bisnis apa ya? Bisnis yang memang tadi saya bilang kalau nanti mungkin ini banyak yang daerahnya beda-beda kali apa ya. Di daerah mana. Tadi saya bilang yang terbaik itu adalah kita pandai membaca potensi, Pak, yang ada di dalam lingkungan tersebut gitu. Jadi ketika kita sudah ada potensi, kita bisa menyerap potensi itu sebagai bisnis gitu. Jadi nanti kalian setelah lulus dari Idaku ini mau kemana, itu tuh kadang kita ngelihatnya dari fenomena yang ada aja gitu di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin gitu. Apa yang harus dibisniskan dan dijadikan suatu usaha yang lebih baik gitu misalkan. Dan untuk motivasinya adalah awalnya tujuan kita adalah bisa menyerap sumber daya manusia tersebut dengan baik gitu, dengan dan pada akhirnya kita ada punya kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Karena kan memang sebenarnya saya bisa menjadi seperti ini itu adalah berkat doa-doa orang yang kerja sama saya kan. Mungkin itu terselip doa-doa setiap hari mereka bekerja, mudah-mudahan Bayu Liskit laku terus biar saya punya kerja terus, mudah-mudahan Bayu Liskit semakin maju biar saya tetap bertahan di sini. Jadi kuncinya adalah ketika kalian sudah lulus nanti, kalian harus pandai membaca potensi yang ada di dalam diri kalian dan di lingkungan sekitar gitu, yang matching sama kalian. Bisa syukur-syukur sesuai dengan passion kalian. Kalian nih hebatnya di mana? Kalian maksimalkan di situ gitu. Jadi 100% kemampuan kalian harus dikerahkan di situ. Kayak saya juga kan setiap hari foto produk apa segala macam itu, semua jiwa raga saya dikerahkan di situ, Pak, untuk biar bisnis saya maju gitu. Jadi intinya sebenarnya bukan apa yang harus dijual, tapi semangat kita tuh harus betul-betul full gitu. Karena kita tuh punya mimpi yang besar. Karena kita itu masih muda loh, masih milenial kita itu.
kita itu kan banyak ya, sebenarnya ada yang cocok jadi dosen, ada yang cocok jadi pekerja, banyak. Mungkin nanti masa depan kalian kita nggak tahu. Ini mahasiswa ada yang cocok jadi pekerja, ada yang cocok jadi bisnis gitu. Bakal ketemu masing-masing. Tapi kuncinya apa? Ketika kalian ada di situ, kalian harus mencintai pekerjaan itu dengan baik gitu. Jadi 100% kalian harus benar-benar mengerahkan segala tenaga gitu. Karena ketika maksimal, ketika tadi saya bilang ketika kutipan Panji Pragiwaksono, sesuatu yang kita temukan, sesuatu yang kita gapai itu adalah buah dari pekerjaan kita yang sangat maksimal gitu, Pak. Jadi kalau misalnya kita hanya baik saja, kategori baik itu belum maksimal. Kalau sudah sangat baik, excellent, kita itu sudah bisa menggapai sesuatu. Kalau misalnya kita berharap kita akan kaya apa segala macam, tapi kita tidak melakukan hal yang bagus gitu, kayak cuma rebahan doang. Siapa nih yang ahli rebahan doang, apa cuman apa ya, cuman ngelihat mimpi orang, ya udah orang kayak gitu, kita cuman diem aja. Jadi kita harus punya motivasi dong. Orang lain bisa, kok kita enggak gitu. Maksudnya motivasinya ya kita semua orang itu punya kesempatan yang sama gitu. Jadi kalian itu pasti bisa punya omset ratusan juta tuh pasti bisa kalau kalian bekerja dengan sangat baik. Kalau barang apa yang harus dijual itu kembali lagi ke potensi yang ada di lingkungan dan sumber daya yang tersedia gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Bu Arlindi. Jujur tadi kami dari dosen-dosen maupun staf pengajar di sini cukup kagum sama Bu Arlindi tadi, apalagi pas tadi dipaparin ini ya, omset dan lain sebagainya. Sepertinya kami juga termotivasi. Mohon doanya aja, mudah-mudahan kami juga bisa kayak jangan ngiler aja, Pak. Bisa memaksimalkan peluang bisnis juga ya, Bu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Harlina Arifah nih, tadi yang tidak sempat on cam ya. Ini pertanyaannya itu, Kak, gimana menghadapi persaingan pasar? Soalnya kan yang jualan itu banyak. Jadi itu dari si Harlina ini pengen tahu gimana caranya orang-orang itu menarik supaya orang itu tahu toko kita dan memilih untuk membeli produk dari toko kita. Ya, baik. Jadi tadi saya udah bahas di konsistensi, itu di konsisten. Jadi kita itu harus punya ciri khas. Yang orang itu ketika kita ditanya, misalkan, orang itu kenapa sih harus beli di Baileys? Dia tuh bisa jawab. Saya tuh bisa jawab, misalkan, kenapa sih saya harus beli di Baileys? Ya karena Baileys itu beda dari yang lain. Karena Baileys itu unik. Karena Baileys itu menyediakan barang yang tidak orang lain jual, misalkan kayak gitu. Jadi untuk menghadapi persaingan pasar itu kita harus sedikit lebih beda dari orang lain. Ketika kita menjual satu produk yang memang tidak ditemukan di tempat lain, itu tuh satu trik di mana orang itu belinya di tempat kita doang, dan kita tuh harus tahu caranya kayak gimana gitu loh. Harus beda, sedikit aja lebih beda, dibedain, nggak boleh niru, jangan niru gitu, karena yang niru itu pasti nggak akan lama. Jadi kita harus ngebedain. Inovasi itu penting. Jadi kita harus benar-benar tahu toko kita itu mau menjual apa dan ciri khasnya apa, dan orang lain itu beralasan untuk beli di Baileys tuh. Ya udah deh, Baileys aja, nggak ada pilihan lain gitu. Karena Baileys itu mengeluarkan produk yang beda dari orang lain, misalkan dia limited edition atau misalkan jahitannya rapi dan kualitas-kualitas yang lain yang kita perhatiin gitu. Jadi kita nggak takut sama pasar, walaupun itu Lemiset itu udah ditiru berkali-kali dan dengan keyword yang sama di Shopee. Bahkan ketika dicari Lemiset itu yang keluar itu adalah online shop orang lain. Padahal Lemiset itu pure adalah kita yang bikin. Tapi kita nggak takut sama sekali karena kita apa? Karena kita punya kualitas kayak gitu. Kayak gitu tadi ya. Oke. Terima kasih Kak Arlindi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bisa kita serap semuanya ya. Biar bermanfaat dan bisa dipraktekkan pada nanti bisnis kita masing-masing. Amin. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sudah tadi. Pertanyaan rekan tadi sudah. Selanjutnya itu doa. Doa yang akan dipimpin oleh Kak Royadi, dipersilahkan. Ditutup dulu kali ya.
Saya tutup dulu kali ya. Ditutup dulu closing statement, boleh? Closing statement. Ya, closing closing statement dari dulu. saya yang tadi kutipan dari Panji Pragiwaksono bahwa bekerjalah dengan dalam tanda kutip sangat baik, karena kaya omset ratusan juta itu adalah konsekuensi, itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan dengan sangat baik. Jadi jangan harap kalian mau punya omset sekian banyak tapi kalian tidak melakukan sesuatu dengan sangat baik. Jadi harus dimaksimalkan pada saat kalian melakukan hal tersebut gitu. Jadi itu tuh adalah dampak. Jangan pikir bahwa itu adalah wah, aku bisa gini tapi tidak melakukan apapun. Jadi itu adalah konsekuensi dan dampak dari apa yang kalian lakukan dengan sangat baik dan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat dan kalian menjadi lebih semangat lagi untuk berbisnis. Yang belum memulai menjadi berbisnis nanti mungkin bekal untuk kalian setelah lulus dari Idaku ini menjadi pembisnis yang hebat, karena dengan berbisnis kita bisa menyerap banyak sumber daya manusia, kita menjadi membantu untuk Indonesia yang tingkat penganggurannya tinggi ini, menyerap orang-orang yang pada saat ini tidak bekerja gitu, karena efeknya banyak banget. Kalau yang berapa partisipan ini, 50 partisipan ini menjadi pembisnis semua, insya Allah semua akan lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang hebat dan bisa punya omset yang Amin. dahsyat. Amin. Yang bisa di luar ekspektasi kalian, karena Allah itu maha baik, maha segalanya. Kadang apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan itu ketika diwujudkan, ketika diberi oleh Allah itu jauh melambung melebihi ekspektasi kita. Jadi kalian harus semangat. Karena menanam maka menuai gitu. Jadi apa yang kalian lakukan harus maksimal, maka akan dapat sesuatu yang maksimal juga ajaibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Kepada bersama dulu, semua MC. ya teman-teman semuanya Doa ya. bisa on cam ya. Kita foto bareng dulu. Yuk on cam yuk. Yuk on cam yuk, kenalan yuk. Mahasiswanya bagaimana nih? Teman mahasiswa on cam dulu ya. Kamu soleh-soleh sama pemateri kita hari ini. Ini pasti pada sibuk nyari kerudung nih. Teman-teman udah siap semua belum? Oke, Pak Nanang, terus Tuhana, silakan on cam. Iwan. Oke. Gimana mungkin... posenya? Bebas. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lagi, coba. 1, 2, 3. Boleh tangannya gini semua ya? Kasih jempolnya ya? Oke, jempol semuanya. Ayo, biar kompak yuk. Mari yuk. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke. Sebelum acara ini ditutup dengan doa, saya selaku MC dia mau minta maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam mempresentasikan sebagai MC gitu ya, banyak kurangnya, banyak kata-kata yang salah gitu. Apalagi ini bulan puasa, saya minta undur diri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ditutup dengan basmalah. Alhamdulillah ya Allah. Udah mau buka nih, jadinya bingung kan. Kurang aqua ya. Baca hamdalah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin disambung dengan Alhamdulillah.
Alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa astaghfiruka wa Astagfirullah atubu wa ilaik. atubu ilaik. Arlindi, terima kasih ya. Selanjutnya dilanjut sama-sama, Pak. doa oleh Kak Royadi. Kasih Bu. Ya, sama-sama, Bu. Silakan Kak Royadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جل الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تغنينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها الصلاة من جميع الخير في الحياة والممات انه سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك صلاة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرام وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب واسنا إلينا ولكافة المسلمين أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum mengisi daftar hadir pada kajian bisa mengisi ya. Oke, silakan yang sudah boleh live. Nuhun ya, Bu Pitra. Ya, sami-sami Bu. Kak Arlindi, Sehat ya. Masya Allah sekali. Makasih dia, makasih Pak Dwi, Ya. makasih HMP semuanya. Makasih Bu Fitra, makasih Pak Dwi juga. Teman-teman semuanya yang udah bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu Ini live tamu. aja. Ya, silakan. Kita nunggu tamu duluan yang live. Oh, ya bentar. Oke. Ya, teman-teman semuanya terima kasih ya. Terima kasih ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat teman-teman Amin. semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal. Saya izin keluar ya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Aduh, acak-acakan.